bisa menjadi ladang penghasilan. Nah, halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di Exotic Pets Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas hewan yang berbeda dari hewan-hewan biasanya. Iya. Hewan apa itu? Ialah ikan cupang. Sesuai dengan judulnya, kita akan berikan alasan kenapa kalian harus pelihara ikan ini. Oke, kali ini kita lagi bersama Om siapa namanya? Agus, ini Om Agus, saya Om Agung. Kita baru juga kenal teman-teman gara-gara saya mau pelihara ikan cupang ini. Jadi kita bersama Om Agus untuk membahas alasannya kenapa kalian harus pelihara. Oke, jadi pertama-tama mungkin kita harus kenalan dulu sama si Om Agus ini. Jadi Om Agus ini tinggal di Makassar juga teman-teman. Om Agus sudah kenal tentang cupang, jadi kita langsung tanya, oke? Om Agus mungkin Om Agus kenal cupang ini sudah berapa lama? Sebenarnya kalau kenal cupang sih sebenarnya dari kecil ya. Dari kecil? Dari SD ya kan. Dan seperti kita tahu penjual cupang begini kan dulu banyak di depan SD. Oke. Jadi biasanya kita kalau udah pulang sekolah, yang biasa pertama diserbu itu ya penjual cupang. Ya betul. Nah bedanya dengan sekarang, cupang-cupang sekarang ini kan dia lebih, kalau kita bisa bilang dia lebih colorful. Oke, betul. Dia lebih berwarna karena memang sudah hasil silangan dari berbagai jenis cupang. Ada yang silangan dari Thailand, ada yang silangan Indo, Vietnam dan sebagainya gitu. Jadi sekarang dia lebih colorful. Betul sekali teman-teman. Jadi kalian juga bisa lihat ini di belakang, kita sudah lihat beberapa koleksi dari Om Agus. Ini cuman beberapa, masih ada lagi di dalam. Ini sangat cantik-cantik teman, dengan variasi yang sangat banyak begitu teman-teman. Jadi kita langsung akan membahas apa sih alasan kenapa kalian harus pelihara ikan cupang. Nah, yang pertama itu adalah menurut kami teman-teman, yang pertama itu adalah karena harga yang sangat ekonomis. Oke, bagaimana nih Om tentang harganya? Kalau masalah harga sih sebenarnya range harga tergantung dari jenis ikan. Tergantung dari jenis ikan juga sih sebenarnya. Ikan ini itu range harganya dimulai dari harga belasan ribu. Belasan ribu teman-teman, kalian bayangkan belasan ribu. Belasan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan juga. Sampai jutaan tapi teman-teman. tergantung dari ininya, tergantung dari jenisnya sih ya. Jadi kalau dari kalau menurut saya ya alasan pertama ya karena harganya ekonomis. Yang kedua perawatannya lebih mudah dibandingkan ikan hias yang lain. Yang kedua itu teman-teman adalah alasan kenapa kita harus pelihara ikan cupang, karena perawatannya yang sangat mudah menurut Om Agus ini. Perawatannya itu bagaimana sih sebetulnya, kenapa dibilang mudah Om? Ya sebenarnya yang ikan seperti ini itu tidak membutuhkan perawatan khusus. Contohnya seperti harus membutuhkan aerator. Oke, betul. Ikan ini tidak membutuhkan aerator, cukup di air seperti ini aja. Yang penting kita jaga kualitas airnya, jaga pH-nya ya. Kita jaga kita jaga pH-nya biar ikannya nggak stres. Oke. Karena kalau ikannya stres itu bisa berpengaruh pada warna dengan ekornya. Oke. Nah, makannya itu apa? Ya kalau pakannya sebenarnya sih ada beberapa jenis. Kita bisa pakai pelet. Kita bisa pakai cacing buku juga. Kita bisa pakai jentik nyamuk. Jentik nyamuk teman-teman. Kita bisa pakai kutil juga, kutu air. Kutu air. Jadi pakannya ini bisa kita dapatkan di sekitar rumah ya Kak? Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya. Kalau mau yang lebih ekonomis sebenarnya jentik kan mudah didapatkan. Kita tinggal nyari aja di sekitaran rumah, di got-got kan, di selokan-selokan itu bisa lah. Nah itu kenapa kita bilang perawatannya mudah, makanya kalian bisa cari di sekitar rumah, atau kalian kalau mau praktis bisa pakai pelet. Nah, sedangkan habis itu tempatnya juga, kenapa perawatannya kita bilang mudah, karena tempatnya yang kecil ya. Tempatnya tidak membutuhkan media yang besar. Ya, tidak butuh kolam besar, kita cuma butuh ya kalau cuma pelihara seekor ya segini. Ya.
ukuran 12 cm kali 12 cm dengan tinggi 15 atau sampai 20 itu sudah. Iya, tergantung jenis lagi sebetulnya ya. Iya, tergantung jenis lagi. Iya. Ya, karena ada kan yang jenisnya lebih besar daripada yang biasanya. Itu membutuhkan media yang lebih besar juga. Oke. Jadi dia lebih leluasa untuk bergerak. Oke, nah itu yang kedua teman-teman. Nah yang ketiga itu adalah karena ini ada sangat banyak jenis, jadi membuat kalian itu tidak bosan ya Om. Benar, ya. Jenisnya itu yang pada umumnya itu apa saja sih Om? Kalau yang pada umumnya biasanya sih ya, kalau untuk pemula biasanya suka dari ekornya yang besar dan megar gitu kan ya. Nah itu biasanya orang carinya yang jenis half moon. Nah itu teman-teman, half moon salah satu jenisnya. Itu sebetulnya saya paling suka yang half moon sebetulnya teman-teman. Ya, terus kita ada juga jenis plakat. Plakat ada yang kalau orang Makassar bilang ekor serit, itu jenisnya crown tail. Crown yang tail, ekornya kayak kecabit ya. Crown tail itu yang ekornya kayak kecabit-cabit. Ya. Terus ada jenis giant juga. Nah, giant ini sebenarnya itu hampir sama dengan plakat. Jadi dengan body yang agak lebih besar, tapi ekornya itu nggak terlalu besar, ekornya cuma kecil aja. Cuman kalau giant itu bodinya lebih besar dan dia pertumbuhannya bisa lebih besar daripada jenis yang lainnya. Oke, jadi giant, ada plakat, ada half moon, crown tail dan lain-lain lah. Nanti kalian bisa cari yang lain lagi. Oke, jadi itu alasan ketiga karena beragamnya jenisnya, jadi kalian tidak akan bosan. Habis itu kita pindah ke alasan keempat teman-teman. Apa alasan keempatnya? Karena daya tahannya yang cukup kuat untuk ikan. Iya. Ya. Nah kalau ikan yang seperti ini karena dia tergolong ikan tropis ya. Ikan tropis. Ya, jadi dia sebenarnya itu bisa bertahan di berbagai cuaca. Oke. Jadi dia kalau musim hujan dia bisa bertahan, musim panas pun juga dia bisa bertahan. Untuk alasan selanjutnya itu dari apa tadi yang pertama, harga, perawatan yang mudah, ke banyaknya jenisnya, habis itu ketahanannya. Nah yang kelima itu adalah poin sosial teman-teman. Jadi dari kita pelihara ikan cupang kita bisa banyak teman ya Om. Iya benar. Sebenarnya yang seperti ini sebenarnya komunitasnya sudah banyak. Oke. Komunitasnya sudah banyak baik di berbagai daerah di Indonesia, di luar, bahkan kontesnya pun sering. Di Makassar saja banyak ya Om? Ya, cuman sejak wabah ini, pandemi ini, karena ada pandemi sosialisasinya itu agak dibatasi seperti itu. Oke, betul. Karena kan kita juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Betul sekali. Nah, yang terakhir itu bisa menjadi ladang penghasilan. Nah ini yang perlu kalian catat. Pertama, menurut saya sih yang pertama kalian harus hobi dulu teman-teman. Yeah. Jangan asal-asal mau mencoba seperti itu. Kenapa? Karena namanya bisnis teman-teman, itu adalah hal yang tidak pasti. Yeah. Kalau kalian sudah punya hobi di dalamnya, kalian tidak akan sulit merasakan kerugian di dalamnya. Bagaimana menurut Benar. Ya kalau menurut saya sih yang seperti ini sebenarnya itu tergantung dari passion juga. Betul. Ya. Karena kadang ada orang yang cuma ikut-ikutan doang, paling cuma seminggu 2 minggu udah bosan. Karena memang passionnya bukan di situ. Betul. Nah tapi kalau passionnya di situ, kita itu rawatnya seperti ngerawat, kalau orang yang sudah berkeluarga seperti ngerawat anak sendiri. Betul sekali ya. Karena kan ya mulai dari makannya kita perhatikan, sehari berapa kali makan untuk memberikan pakan, terus kualitas airnya juga kita perhatikan. Jadi yang seperti ini kalau dari segi nilai ekonomis atau bisnis sebenarnya sih kita nggak bisa bilang rugi, kita nggak bisa bilang untung juga. Betul. Ya karena masing-masing punya nilai tersendiri. Jadi ada yang beberapa jenis yang kalau menurut orang terlalu mahal, tapi bagi penghobi sebenarnya bukan dari harga. Iya betul. Iya. Tapi memang mereka hobi seperti itu, memang mereka suka, jadi harga itu nomor sekian. Oke, betul sekali. Kalau penghobi. Tapi kalau orang yang cuma ikut-ikutan, ya memang yang paling diutamakan ya nilai ekonomisnya. Kapan dia merasa rugi, otomatis berhenti. Betul. Nah, beda dengan penghobi. Kalau penghobi atau yang memang passionnya untuk memelihara ikan seperti ini, untuk nilai ekonomis itu kesekian. Tapi kalau dari segi bisnis sih, kalau menurut saya sih Oke. Ya. Seperti yang kita tahu beberapa hari kemarin kan sempat ada liputan tuh. Ya.
di SCTV sama di Indosiar kalau nggak salah, di beberapa stasiun TV. Salah satu usaha yang bertahan di tengah pandemik ini yaitu budidaya ikan hias. Nah, budidaya ikan hias salah satunya adalah cupang ini. Kenapa? Karena dia peminatnya itu dari berbagai kalangan. Betul, dari anak-anak sampai orang tua, teman-teman. Ya. Nah, itu kenapa alasannya juga bisa menjadi ladang bisnis itu ya. Cuman kita bagi penghobi yang mencoba begitu ya, kalau dapat untung ya bonus. Kalau enggak ya memang kita lakukan ini karena hobi, teman-teman. Karena kita suka sama ikan ini. Benar. Oke. Nah, itu dia 6 alasan kenapa kalian harus pelihara ikan cupang dari kami dan khususnya Om Agus juga, menurut Om Agus. Mulai dari pertama yaitu harga yang ekonomis, mulai dari belasan ribu sampai jutaan. Kedua, perawatan yang mudah. Ketiga, aneka ragam jenis. Habis itu keempat, ketahanan. Kelima, kalian bisa bersosialisasi karena pelihara ikan ini. Dan yang terakhir, ini bisa menjadi ladang penghasilan. Oke teman-teman, mungkin itu saja Om kita bahas kali ini. Mungkin di next video mungkin bakal bahas yang lain. Jadi kebetulan teman-teman saya juga ini ikan saya teman-teman di atas. Ini saya mau ambil teman-teman untuk coba pelihara di rumah. Semoga bisa bertahan lama. Mungkin kalau misalnya next bisa saya belikan betina begitu teman-teman supaya bisa di breeding juga. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Tetap support kami, like, komen, dan share video ini. Tentunya subscribe juga akun channel ini supaya saya tetap semangat untuk membuat video yang baru. Oke, kalian bisa komen di bawah apa konten selanjutnya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Bye teman-teman. Thank you.